Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Di sini ketemu sama Bulan lagi ya dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada pertemuan kedua ini nanti kita akan belajar konsep dasar evaluasi pembelajaran. Pemahaman terhadap konsep dasar penilaian dalam pembelajaran merupakan syarat wajib bagi seorang guru agar ia mampu menilai hasil belajar siswa dengan baik. Pemahaman konseptual ini sangat diperlukan agar guru itu mempunyai dasar yang kuat dalam menilai hasil belajar siswa. Pada saat kita mendiskusikan permasalahan dalam penelitian hasil belajar, biasanya kita akan menemukan beberapa istilah dalam evaluasi pembelajaran. Nah, beberapa ini adalah istilah yang sering kita dengar dalam evaluasi pembelajaran. Ada tes, evaluasi, pengukuran, penilaian, ataupun ada nanti asesmen. Nah, langsung saja di sini ada tes. Tes itu adalah alat ukur untuk memperoleh informasi hasil belajar siswa yang memerlukan jawaban benar atau salah. Nah, di sini nanti ada dua jenis tes, yaitu tes objektif dan tes uraian. Nah, tes objektif bisa pilihan ganda ya. Nah, untuk klasifikasi tes menurut Boyen B. Alwan itu banyak sekali macam-macam tes. Ada tes kecerdasan, tes performansi, tes skala, tes penempatan, tes bakat, tes diagnosa, tes kecepatan, tes standarisasi, dan masih banyak lagi yang lainnya, nanti bisa kalian baca sendiri. Ya, klasifikasi tes menurut Boyen B. Alwan. Selanjutnya, selain tes, tadi ada istilah pengukuran. Nah, pengukuran atau nama lainnya measurement itu adalah suatu proses untuk menentukan objek, untuk menentukan kuantitas dari suatu objek. Nah, di dalam pengukuran itu ada proses pensekoran, yaitu suatu proses mengubah jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan data kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item atau butir dalam instrumen. Pengukuran dalam KBM diarahkan untuk melihat potensi atau kemampuan, baik kemampuan dasar maupun kemampuan sebagai hasil belajar siswa. Dalam proses pengukuran, guru menggunakan alat ukur atau instrumen tes maupun non-tes. Nah, di sini pengukuran, kesalahan pengukuran itu dapat bersumber dari 3, ya. Sumbernya itu bisa dari alat ukurnya, objek yang diukur, atau orang yang melakukan pengukuran. Itu kesalahan pengukuran ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengkaji tentang klasifikasi pengukuran. Nah, pengukuran itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pengukuran langsung itu proses pemberian angka atau suatu hal tertentu yang dilakukan langsung dengan membandingkan suatu yang kita ukur dengan kriteria atau pembanding tertentu, dan hasilnya akan mendekati validitas atau mendekati kondisi yang sebenarnya. Valid ya. Untuk pengukuran tidak langsung, itu pengukuran yang dilakukan dengan mengukur lewat indikator-indikator. Jadi pengukurannya tidak secara langsung. Kemudian penilaian, ada istilah penilaian. Nah, tadi pengukuran, sekarang penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris itu namanya assessment. Assessment artinya penilaian, yaitu menilai sesuatu sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Nah, di sini untuk menentukan nilai suatu objek itu ada kriterianya. Ya, ada kriteria. Kalau mau menilai itu ada kriterianya.
Nah, proses memberikan atau menentukan nilai pada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Nah, kalau mau menilai, misalkan kalian mendapatkan nilai A. Itu kriteria nilai A itu kan dari 85 sampai 100 ya, kalau KHS IPK. Nah, menggunakan patokan agar hasil pengukuran itu mempunyai arti, ada patokannya. Bentuk kualitatif untuk menafsirkan hasil pengukuran sehingga tampak jelas. Kalau A itu 85 sampai dengan 100, itu kategorinya baik atau sangat baik. Nah, itu ada bentuk kualitatifnya. Nah, contoh ini contoh penilaian tes hasil belajar mata pelajaran matematika misalkan. Seorang siswa itu mendapatkan nilai 80. Nah, cara menilainya gimana? Ya skor mentahnya dikali dengan 100. Nah, misalkan dia mendapatkan jawaban itu 40 atau menjawab jawaban yang benar itu 40 dari 50. Nah, bisa diperoleh skor mentahnya kan 40 per 50 kali 100 sehingga diperoleh nilai 80. Dia mendapatkan nilai A itu ada patokannya, yaitu kalau mendapat 80 sampai 100 itu kategorinya skornya A. Gitu ya. Itu contoh melakukan penilaian. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang diartikan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu yang berakhir dengan mengambil suatu keputusan, atau dapat dikatakan pula evaluasi terhadap data yang dikumpulkan dari hasil penilaian. Nah, untuk evaluasi di sini evaluasi itu adalah penilaian keseluruhan program pendidikan, mulai dari perencanaan suatu program maupun pelaksanaannya sampai dengan manajemen pendidikan ataupun reformasi pendidikan secara keseluruhan. Itu evaluasi. Pengambilan keputusan dalam evaluasi itu berdasarkan data, ya. Pengukuran dan penilaian hasil belajar menggunakan instrumen tes yang mengukur dan mengetahui sikap untuk mengukur sikap pengetahuan maupun keterampilan. Selanjutnya, penilaian sudah, evaluasi sudah, pembelajaran. Nah, pembelajaran itu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Kemudian sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang di dalamnya itu berlangsung proses komunikasi atau interaksi. Nah, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu kegiatan atau proses untuk menentukan sampai jauh mana sih kegiatan pembelajaran itu telah tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan yang berakhir dengan pengambilan keputusan. Dalam evaluasi pembelajaran itu ada evaluasi hasil belajar yang di dalamnya itu berusaha untuk mengukur dan menilai hasil belajar. Selanjutnya dievaluasi untuk diputuskan apakah siswa tersebut lulus atau tidak. Sebagai contoh, misalkan mendapatkan nilai A, nah itu dikatakan lulus. Kalau D tidak lulus, E apalagi ya. Nah, selanjutnya evaluasi pembelajaran sudah, dan tujuan evaluasi. Nanti coba kalian baca sendiri tujuan evaluasi itu apa aja. Ini nanti materinya saya share ya. Nah, dan ini nanti kalian baca perbedaan antara tes, pengukuran, penilaian, evaluasi maupun asesmen. Nah, di sini nanti juga ada hubungan atau keterkaitan antara tes, pengukuran, penilaian, evaluasi, dan asesmen. Teman-teman diharapkan nanti teman-teman membaca materi dari bulan ini ya, sehingga kalian paham apa yang dimaksud dengan tes, pengukuran, penilaian, evaluasi, ataupun
assessment. Demikian penjelasan dari Bu Wulan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.